Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel Seniman Hukum ya. Sebentar saya ambil kopi ya. Jadi pada video kali ini eh, saya akan membahas sesuatu yang sedang lumayan viral ya, tentang perkawinan beda agama yang eh, diterima permohonannya sehingga eh, pasangan suami istri tersebut bisa mencatatkan perkawinannya pada eh, kantor catatan sipil ya di Surabaya sana ya teman-teman ya. Eh, Sekarang kita membuat semacam reaksi terhadap isu tersebut ya teman-teman ya. Jadi boleh tidak perkawinan beda agama itu dilakukan di Indonesia? Jadi menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita perlu membuat semacam konteks. Kita perlu memperbanyak variabel ya, variabel teologi, variabel kearifan lokal juga dan sebagainya nanti ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya kalau dari sisi hukum positif, apakah perkawinan beda agama itu boleh gitu? Nah, ini sebenarnya masih dalam wilayah yang bisa diperdebatkan sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita berangkat dari perspektif undang-undang perkawinan, sebenarnya undang-undang perkawinan itu melarang tegas perkawinan beda agama karena perkawinan itu hanya bisa berlangsung, hanya bisa dilakukan menurut keyakinan masing-masing gitu. Nah, di situ kalau kita berangkat dari perspektif undang-undang perkawinan. Nah, tetapi kalau kita baca juga verbatim dari undang-undang tentang hak asasi manusia, di situ ada satu frase yang memungkinkan orang bisa menikah, bisa melakukan perkawinan beda agama. Karena di dalam sifat hak asasi di situ verbatimnya kalau tidak salah itu bunyinya begini. Jadi perkawinan itu adalah kehendak bebas daripada calon suami dengan calon istri. Nah, jadi sebenarnya secara positivistik hakim tidak salah kalau dia mendasari undang-undang tentang hak asasi manusia tadi. Jadi kita mesti pahami dulu secara positivistik ya. Hukum positif itu mengakomodir tidak pertimbangan hakim itu. Jadi hakim itu bisa juga merujuk undang-undang tentang hak asasi manusia karena memang perkawinan itu diserahkan kepada kehendak bebas calon pasangan suami istri gitu loh. Ya, jadi sebenarnya ini agak perlu dikritik juga ya. Artinya ada dua undang-undang yang memiliki kontradiksi di sini ya, undang-undang perkawinan dengan undang-undang hak asasi manusia. Tetapi karena itu sudah menjadi undang-undang, sudah melalui proses ratifikasi, sudah terkodifikasi, maka itu menjadi dasar hukum gitu loh. Jadi keputusan hakim atau penetapan majelis hakim yang ada di Surabaya itu tidak salah secara teoritis. Jadi tidak ada pelanggaran prosedur berpikir kalau kita bicara agak saintifik misalnya. Jadi tidak ada prosedur yang dilanggar gitu ya. Karena dikembalikan kepada kehendak bebas calon pasangan suami istri. Jadi secara teori nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ya.
jadi perdebatan is okay karena memang dinamika. Tapi hukum positif kita mengakomodir kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada dasar hukumnya gampangnya, ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau kita misalnya tambahkan variabel atau hipotesisnya kita tambah misalnya, bagaimana dalam pandangan teologi Islam misalnya, atau nanti kita sedikit kasih poin tentang perspektif teman-teman Kristiani ya, sependengaran saya. Kalau kita bicara dalam konteks hukum Islam itu sebenarnya masih dalam perdebatan juga. Sependengaran saya dulu mantan menteri Bapak Lukman itu pernah kasih statement itu, orang Islam laki-laki itu boleh menikah dengan perempuan yang beragama Nasrani atau Yahudi. Nah itu tentu dengan parameter-parameter pastinya ya. Itu perempuan Nasrani, Yahudi itu unsurnya seperti apa, itu saya belum mengelaborasi lebih dalam itu ya. Tetapi memang ada premis, ada anggapan bahwa itu boleh dimungkinkan orang itu menikah. Ya itu kalau kita kutip pendapat dari mantan menteri Bapak Lukman dulu ya, periode sebelum menteri yang saat ini ya. Nah, tetapi sependengaran saya juga MUI Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan statement atau mengeluarkan fatwa berdasarkan surat Al-Baqarah ayat berapa nanti coba dicek nanti ya. Itu larangannya keras. Ya, larangannya keras itu. Kalau ada yang bertanya, lalu abang ikut pendapat mana? Saya sebenarnya lebih mengikuti pendapat dari MUI saya, berdasarkan surat Al-Baqarah yang ada di kitab suci agama Islam ya, Al-Quran ya teman-teman ya. Saya mengikut pendapat itu ya, meskipun dalam literatur yang saya baca itu Bapak Menteri dahulu itu Bapak Lukman itu juga memberi satu pesan bahwa lebih baik tidak melakukan perkawinan di luar atau mencari pasangan di luar agama Islam itu sendiri teman-teman ya. Jadi dari video kali ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan ya teman-teman ya, bahwa bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif ya. Jadi dalam hukum positif nggak ada soal, karena memang ada dasar hukumnya juga ya. Memang terjadi perdebatan oke, ya, tapi secara teoritis, secara prinsip ya, jadi bisa dimungkinkan perkawinan beda agama ya, kalau kita kaitkan dengan sifat positivistik dari cara kita berhukum di Indonesia ya. Kalau dari sisi teologi Islam masih dalam perdebatan ya, karena ada yang bilang boleh, ada yang tidak, ada yang bilang tidak ya. Tetapi sikap saya adalah saya ikut pendapat dari MUI yang melarang keras perkawinan beda agama tersebut ya teman-teman ya. Kalau dari teman-teman Kristiani sih sependengaran saya juga secara prinsip memang tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan perkawinan beda agama itu ya teman-teman ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalau ada counter tesis, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan tanggapi secara pikiran hukum yang ideal. Oke. Selamat sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.